itu dari keluarga karena waktu 2014 almarhum saya nggak ada umur, jadi akhirnya saya gimana sayanya biar nggak berhenti gitu. Karena waktu itu sekolah SMK di sini sudah, saya pengen mondok sekalian kuliah, tapi karena memang kondisi tidak memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Amsilati Jateng 3 Podcast ya. Kali ini saya ditemani Kang ganteng. Ini katanya dari Jawa Barat. Nanti betul atau enggak saya tanyakan. Kang Wes ya. Wes Jenengan aslinya mana? Saya asli Bekasi, kelahiran Bekasi, Jawa Barat. Bekasi. Okay. Bekasi itu Sunda apa enggak sih? Kalau kayak Bekasi enggak, itu ya? Gimana ya? Dia itu kalau suku aslinya itu Betawi. Tapi ada juga sebagian Sunda, ada juga orang-orang yang memang keturunan kayak Banten kayak gitu. Kayak saya. Kalau jenengan lebih ke apa? Ke Bantennya. Ke Bantennya. Ke Bantennya gitu. Ini Kang ganteng ini masih jomblo ini katanya. Doanya secepatnya ya. Jomblo ya, atau sudah ada calonnya ini? Ya pokoknya doanya secepatnya. Ya mudah-mudahan setelah Silatnas ini kita kan ini masih di momen Silatnas. Mudah-mudahan setelah ini segera mendapatkan calon. Amin amin ya Allah. Semoga terijabah. Amin ya. Sekarang saya mau tanya. Jenengan di Dava masuk tahun berapa? Dulu saya di sini Ustadz masuk tahun 2010. Kalau masih ingat saya waktu itu tahun 2010 bulan Juli. 2010 bulan Juli. Kalau nggak salah itu masih di sini saya. Iya, saya kenal banget sama jenengan. Kalau nggak salah waktu itu setelah Piala Dunia. Saya nyampe di sini. Terus kalau keluar dari sini sampai Amsilati lulus pasca. Lulus. Pasca ke berapa? Wisuda ke berapa? Pasca itu ke-21. Ke-21. Lulus. Wisuda lulus tahun 2015. Setelah lulus alhamdulillah dikirim. Karena pada waktu itu sebenarnya ini cerita sedikit nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa, dibuka aja di sini. Waktu itu saya pengen mondok lagi sebenarnya. Awalnya itu nggak punya, kayaknya pengen mondok lagi aja lah daripada setelah dari karena sini masih semangatnya belajar. Pengen merasakan atmosfer lain lah di pondok yang lain kayak gitu. Pengen suasana yang baru lah. Nah, kemudian karena terkendala waktu itu dari keluarga karena waktu 2014 almarhum saya nggak ada umur, jadi akhirnya saya gimana sayanya biar nggak berhenti gitu. Karena waktu itu sekolah SMK di sini sudah, saya pengen mondok sekalian kuliah, tapi karena memang kondisi tidak memungkinkan, jadi akhirnya saya milih tugasan waktu itu. Itu berarti tugasan itu memang kehendak sendiri. Kehendak sendiri saya yang minta. Dengan latar belakang tadi. Iya. Baru ditugaskan kemana? Pertama itu di Malang. Di Malang. Yang pertama di Malang. Di apa? Pondok? Di pondok. Alhamdulillah di pondok semua. Biasanya ada temennya sih. Sama siapa itu? Ada itu teman saya orang Cirebon sama orang Jakarta satu, Kang Ulum sama Kang Nizar. Oke ya. Ini kan kalau teman-teman barangkali belum tahu, Kang Uwes ini beliau termasuk ketua tim Korwil Amsilati Jatim 3. Kalau teman-teman bisa juga lihat di YouTube-nya Amsilati Jatim 3. Nah, jangan lupa subscribe juga loh. Di subscribe, di follow, di share, di komen ya. Nah ini karena beliau ini ketua tim, biasa banyak pengalaman. Ini saya akan tanyakan gimana sih pengalaman. Baru sedikit tapi Ustaz. Baru 6 tahun ya, sedikit. 6 tahun tuh kalau sekolah wes lulus. Kalau nggak lulus kan bisa. Jadi gimana lah, mungkin pengalaman selama jenengan dari tugasan dulu awal atau di lembaga-lembaga yang pernah jenengan tangani atau kunjungi, apalah, misalkan pengalaman enaknya atau pengalaman nggak enaknya boleh diceritakan. Jadi kayak gini, saya awal mula jadi tim koordinator itu waktu 2017 setelah pembentukan Korwil pada waktu itu, mungkin jenengan tahu
Oh, kalau nggak Saya awal belum. masih belum ya, jenengan masih belum diangkat jadi Korwil Jateng Itu 3. intinya jenengan di Malang sudah selesai ya? Sudah selesai, Tugasannya ya? kemudian saya tugasan di Jambi pernah Oh, saya. berarti di Malang setahun, Nggak sampai setahun, 6 bulan, 3 bulan malah. 3 bulan, Karena lulus, setelah itu wisuda, belum sampai belum malah. sampai. Pada waktu itu saya belum sampai. Artinya sebelum saya di Probolinggo ini memang pernah tugasan ngajar, tapi untuk program Amsilati itu sangat tidak efektif. Versi saya Apa itu? sendiri. Kenapa? Biasanya kan apa waktunya atau gimana? Karena kalau di Jambi ini 6 bulan ya. Berarti Pada setelah dari Malang terus ke Jambi. ke Jambi ya. Ah. Di Jambi ini saya 6 bulan, tapi ternyata di sana dari pihak pengelolanya itu masih belum menerapkan. Saya bilang kalah, saya tanya terus, kapan ayo mau menerapkan program Amsilati? Malah saya di sana itu ngajarnya, aduh, bikin insecure, ngajarnya tafsir, ngajarnya Fathul Muin dan sebagainya. Sebenarnya saya nggak siap waktu itu. Tapi ya gimana lagi ya kan, di PHP-in lah kayak gitu. Jadi ini termasuk salah satu apa ya? Menurut saya ini salah satu faktor yang biasa dan banyak terjadi di lembaga-lembaga. Ya, jadi lembaga itu mindsetnya ingin Amsilati itu diterapkan di lembaganya, tapi tidak memberikan jam, tidak memberikan fasilitas waktu. Fasilitas waktu itu kan yang kunci awal kan. Kunci awal. Fasilitas waktu kalau di pusat sendiri 5 kali sehari. Di situ berapa Jambi itu? Kalau di situ, kalau waktu sih ada, cuman maksudnya kayak gini. Kalau di situ ya kasusnya gini, memang program Amsilati ini belum diprogramkan gitu loh, belum dimasukkan di jadwal. Oke, berarti sudah minta guru tugas, tapi belum ngajar Amsilati. Terus ngapain? Malah ngajarnya kitab-kitab salaf, ya kitab-kitab biasa kayak gitu. Itu kalau ya menurut saya kalau lembaga mau ngajarnya kitab salaf yo nggak usah harus lulusan Amsilati gitu kan. Karena kalau lulusan Amsilati itu ya fokusnya ke metode Amsilati kan gitu ya. Ya itulah salah satunya. Apa ya? Mungkin rata itu. Jadi harusnya itu kalau lembaga pengen Amsilati sukses, berarti waktunya juga harus ada, harus banyak fokus gitu ya. Programnya nanti dimasukkan ke apa, kayak gitu. Apakah program ekstra yang sifatnya itu wajib atau memang program pokok dari pondok dan sebagainya. Karena kan ya kita tahu Amsilati kan sebenarnya fleksibel, bisa masuk di lembaga formal, lembaga takhusus dan sebagainya. Oke, itu pengalaman yang pernah jenengan alami ya? Pokoknya waktu itu nyata ya, bukan nyata, mimpi ya? Bukan mimpi itu. Saya itu sampai ibaratnya dalam 1 tahun itu terombang-ambing. Sebelum akhirnya waktu 2017 itu saya tugasan lagi diajak temen, kemudian kemana itu? Di Probolinggo. Berarti di Jambi itu setahun nggak nyampe 6 bulan. Amsilatinya nggak 6 bulan karena kok ya? ini di PHP terus katanya. Ya udah akhirnya waktu Ramadan saya milih pulang dan nggak kembali lagi. Ibaratnya langsung pemutusan kontrak kayak gitu. Saya tidak mau lagi. Terus pindah kirim ke Probolinggo. Itu belum dulu tadi. Pengalaman saya masih belum. Nah, ini ceritanya ini banyak ini. Ini cukup nggak ini nanti waktunya ini? Kalau nggak berarti saya singkat-singkat aja. Nanti. Saya singkat-singkat. Terus waktu itu diajak temen juga, ada salah satu temen alumni diajak di Surabaya lah. Aduh, ya mungkin belum jodoh juga. Ketika saya 1 bulan di situ, itu baru memperingati 40 hari wafatnya pengasuhnya. Jadi saya pun jadi tidak enak karena keadaan di sana masih jangankan program kegiatan pun masih kocar kacir kayak gitu. Karena saya juga ngerasa nggak enak, akhirnya sudah ya saya di sini sampai sini aja dulu, mungkin dengan ngapunten tata dulu programnya. Nanti kayaknya di sini juga belum siap, kayaknya juga kalau keadaan seperti sekarang ini tetap saya paksa juga itu tidak baik. Akhirnya saya memilih sudah selesai. Nah, setelah itu ada dari pusat pada waktu itu ngabarkan ayo di Probolinggo aja, kalau di sana sudah fix kayak gini, sudah programnya berjalan dan sebagainya. Probolinggonya mana itu? Di daerah Tiris di sana. Pertama itu di Pondok Pesantren Suruju Kelibin. Ada di daerah Tiris, itu di pelosok. Terus di situ ini yang berhasil kok. Dia termasuk berhasil dan dari sini sudah berhasil lah. Maksudnya mengalami fase-fase yang sudah berhasil sampai berapa itu? 6 bulan. Di situ saya karena meneruskan ya, karena meneruskan di situ
dapat sekitar 4 atau 5 bulan ini sudah wisuda. 4-5 bulan. Tapi ini bukan problem ya, karena Hmm. waktu itu keputusan dari memang apa namanya, dari ada beberapa pihak, saya dapat 3 bulan, itu dipindah. Kamu di situ kayaknya cukup 1 orang, sedangkan ada 1 lembaga besar yang memang membutuhkan lagi. Akhirnya Dari saya pusat ya, nggih, instruksi dari dari pusat. pusat. Makanya saya, diputuskan untuk dipindah nemeni 1 teman saya yang di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Di situlah, Hmm. dari situ. Mulai akhirnya Korwil mulai dibangkitkan, saya Oke. ketemu Kiai Kamal, Hmm. sering ketemu ketika ada Abah Yai Rawuh, terus ngobrol-ngobrol tentang Amsilati. Beliau waktu itu diangkat jadi Korwil Amsilati. Ya udah, Oke. dawuhnya beliau, "Ayo sudah Kang, sampean ikut saya aja. Ya nggak apa-apa tetap ngajar di lembaganya, cuma nanti kita apa istilahnya ngopini lembaga yang lain juga. Kita sampean cari waktu libur, kayak misalkan hari Jumatnya libur." Nah, Oke. dari situ saya sama teman-teman mulai terjun Berarti kayak gitu. intinya kan kalau dari yang saya sampaikan, jenengan itu sudah di Probolinggo terlebih dahulu ya. Nggih. Sebelum Korwil ini mulai ada di tahun 2017 itu Iya, jenengan betul. sudah itu pernah tugas di Malang, di Heeh, Jambi, di heeh. Probolinggo, Iya. gagal juga, terus di Probolinggo lagi. Heeh. Itu jenengan sudah melalang buana, Iya. kemudian adanya Jatim apa Korwil, Heeh. Jatim 3 dengan Yai Kamal, terus jenengan diajak Yai Kamal. Nah, Diajak Yai nah Kamal. kalau Oke. sekarang saya ajak ke Jateng 3 aja gimana? Aduh, mohon maaf, saya sudah nyaman, saya Aduh, aduh, sudah aduh. cinta dengan Jatim 3. Berat, Jadi berat nih, berat. Jabodetabek sudah menawari, Banten sudah menawari, Apa sekarang ya? Jateng Apa ya? menawari. Aduh. Saya mohon maaf, saya lebih Gini, jenengan oke lah wah, sudah ini nyaman. podcastnya kok jadi ajakan ya pemirsa ya? Jangan di zona nyaman. Cari yang Enggak, nggak nyaman. nyaman dalam tanda kutip saya Ustadz, itu Oke. nyaman dalam perjuangannya, bukannya fasilitas, bukannya Oke. apa, tapi luar biasa di sana itu memang kita dididik betul sama beliau, karena beliau juga kan sama dulu jalan kayak saya. Itu dididik betul untuk menjadi pejuang sebenarnya itu seperti apa, di real-realnya gitu. Jadi mengajarkan secara tidak langsung. Padahal untuk masalah fasilitas, jujur Oke, kami siap, siap. tidak diberikan. Bahkan ya kalau tawaran sebelum-sebelumnya iming-iming dari kurir yang lainnya itu ya ada. Ya nanti Fasilitas ini gitu. Pak, itu wah, malah saya Oke. tidak tertarik Saya dengan juga itu. nggak menawarkan fasilitas. Ya sama, tetap saya tolak. Oke ya, jadi yang bisa kita Iya. ambil dari Hmm. Kang Uwais ini bahwa Hmm. perjuangan Amsilati itu kita sebagai guru Amsilati itu juga tidak apa ya, tidak gampang, ya, tidak semelunya mulus enak bisa mencapai target dan lain sebagainya. Itu banyak kondisi-kondisi yang mungkin orang lain nggak tahu gitu ya, terkait mungkin di lembaganya, masalah di lembaganya itu sangat kompleks sekali, sehingga ya mungkin Kang Uwais sampai sekarang ini yo karena beliau sudah menempa ya, dari ujian-ujian yang luar biasa. Sekarang beliau sudah enak di Jatim 3. Mungkin insya Allah Jateng 3 juga menyusul, segera dibuatkan. Akan apa ya? Mungkin saya akan ciptakan yang seperti jenengan ini lebih banyak Ya lagi. enggak, banyak yang lebih baik daripada saya. Sehingga maksudnya gini, sehingga memang berjuang Amsel itu memang benar-benar apa ya? Ya tidak karena apa-apalah. Niat memang untuk berjuang. Ya. Mungkin gitu saja. Ini sudah tengah malam ini. Podcastnya malam-malam. Ini mungkin kalau kita bahas lagi banyak nanti ya. Bisa. Mumpung saya 2 hari loh, terus bikin lagi part kedua nggak apa-apa ya pemirsa. Kalau misalkan nanti ada part kedua nanti setelah mandi lah. Ini kan belum mandi kan? Iya, belum mandi. Besok kita setelah mandi. Ya masa malam-malam mandi. Oke, mungkin itu sekian untuk episode ini. Kita cukupkan. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, comment, share channel Amsilati Jatim 3. Ini masih sedikit loh bos subscribernya. Kalah sama Jatim 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.